selamat sore. Ketemu lagi di Bincang UMKM. Bincang UMKM hari ini saya sudah bersama dengan Winda, owner dari Bitter Love Cook. Halo Winda. Kak, salam kenal semuanya. Halo. Ini Winda ini ownernya Bitter Love Cook ya? Takut salah ya? Ini bener ya? Iya, benar sekali, Kak. Ha-ha. Ya, ini Winda lagi di mana? Di rumah ya kayaknya ya? Iya, kebetulan lagi di rumah, Kak. Heeh. Iya, ini suaranya agak putus-putus sinyal kayaknya ya. Ya, Winda, Oh ini iya, Bitter Love Cook ini udah ada dari tahun berapa, Winda? untuk Bitter Love Box sendiri itu ada di tahun 2016, Kak. 2000 berapa? Sorry. Eh, Kalau untuk Bitter Love Box sendiri itu muncul itu di tahun 2020, terus tapi itu jualannya sebenarnya dari di tahun 2016, Kak. Oh, 2016. Ke 2000 Iya, enggak, Bitter Love Cook-nya udah mulai jalan di tahun 2020. iya. 2016 itu? Ini jualan pakai akun pribadi. Oh, gitu. Jadi Iya, 2016 itu jualan pakai akun pribadi, akun Instagram pribadi ya. iya benar. 2020 baru pakai akun sendiri. Lama ya, Iya, 4 tahun ya. iya. Iya, berarti sebenarnya Bitter Love Cook ini udah ada dari tahun 2016 ya sebenarnya ya? Iya, sebenarnya dari tahun 2016 sudah menjualin makanan. Hmm, iya. Nah Winda, boleh diceritain nggak Winda? Kan bisnis ini kan jenisnya banyak ya. Kok Winda lebih milih ke makanan? Kenapa nggak ke pakaian gitu? Biasanya kan cewek-cewek kan suka banget bisnis pakaian gitu ya, karena nggak ribet gitu ya. Iya benar. Baik, kenapa Winda terlebih tertarik ke masak? Karena itu emang ibu tuh basicnya dari kecil udah ngajarin Winda masak, Kak. Hmm, Terus karena Winda juga suka hobi bawa ini makanan bekal gitu ke sekolah, teman-teman tuh pada suka makaninnya. Terus mereka tuh kayak, ayo Ndai jualin Ndai gitu. Makanya dari situ Winda kayak yaudah deh coba jualin, langsung dia terbentuk lah Bitter Love Cook. Makanya udah juga lebih memilih bisnis makanan karena emang dari Winda pribadi dan emang sudah diajari oleh ibu dari kecil masak, Kak, gitu. hmm. Ya pas tahun 2016 itu namanya apa itu? Itu Winda pertama kali 2016 itu Winda jualan sushi, Kak. Hmm, jualan Dia ada sushi. sushi 10 ribuan gitu dia jualannya, karena tahun-tahun dia juga kan suka sushi, jadinya kebetulan gitu Winda suka bawa bekal sushi, mereka minta jualin deh ke Winda. Terus Winda tuh kayak mikir, gimana ya caranya buat sushi dengan harga murah supaya nggak nguras kantong siswa gitu. Hmm. Itu sushi buatan Winda atau buatan Mama yang Winda jual? Buat Winda, Kak. Oh, ya. Iya. Ya. Itu jadi dijual ke teman-teman apa itu? Sekolah, kampus, kampus ya? Iya, dulu tuh 2016 tuh Winda kebetulan masih kelas 2 SMA. Jadi Winda Mm-mm. tuh jual ke teman SMA dulu, Kak, di teman-teman kelas. Akhirnya kan karena kebetulan ada teman di kelas lain, jadi keikutan gitu, Kak, beli kelas-kelas lain juga. Mm-mm. Iya, saat itu hanya sushi aja ya, nggak ada makanan lain. Iya benar, waktu itu cuman sushi aja, tapi untuk kue kering itu tahunan tuh ada, Kak, tetap kue lebaran itu. Iya. Nah, setelah itu, setelah sushi, jualan apa lagi? Oke itu Winda. Setelah sushi, Winda pas kuliah tuh Winda jualan chicken stick with mashed potato, Kak. Jadi chicken stick with mashed potato ini itu menu andalan Winda kalau Winda bawa bekal ke sekolah. Terus akhirnya teman-teman kuliah tuh kayak pengen cobain, terus kayak teman-teman Instagram tuh kayak kalau Winda buat tutorial masak gitu kan, Winda kan suka tuh buat tutorial masak di Instagram Winda pribadi. Mereka tuh kayak ayo dong jual, mau coba gitu. Akhirnya kayak oh yaudah deh coba jual, tapi balik lagi mikir lagi gimana caranya untuk chicken mashed potato ini dijual dengan harga di bawah 50.000 rupiah, tapi tetap porsinya tuh banyak dan rasanya itu tetap enak gitu. Tahun berapa udah mulai jual chicken stick sama mashed potato ini? Chicken stick with mashed potato itu ini jualan kalau nggak salah tahun 2020-an, Kak, awal Bitter Love Cook. Oh, jadi dari 2016 ke 2020 tuh cuma sushi aja ya? Iya, enggak, Sampai waktu itu sebelum juga ada ini, Kak, ada sus sus kue sus manis gitu. Heeh.
Jadi tuh pertama tuh kan sushi, terus Winda kayak ibu tuh kan suka buat sus buah. Heeh. Akhirnya Winda kayak kombinasiin lah pakai rasa coklat, vanilla, green tea gitu kan dulu. Itu masih di akun pribadi. Terus akhirnya setelah makin makin rame suka yang DM kan suka kecampur tuh sama IG pribadi Winda. Yaudah deh akhirnya buat IG jualan masak sendiri. Kebetulan pas menu pertama di Bitter Love Cook itu ya chicken stick with mashed potato gitu kan. Oh gitu. Jadi dari 2016 sampai 2020 cuma dua makanan itu aja ya? Iya benar. Heeh. Tapi di 2016 sampai 2020 itu udah mulai jualan kue tahunan itu, kue kering tahunan itu, Lebaran itu. Iya, kue kering tahunan tuh sebenarnya dari sebelum Winda lahir, ibu Winda tuh udah jualan Kak. Hmm. Jadi Winda tuh kayak kalau untuk kue kering tuh udah meneruskan usaha ibu gitu. Ya ilmunya juga dari ibu ya. Iya, Iya. Nah, Winda kan namanya anak SMA ya, belum masih punya uang jajan aja kan, belum punya penghasilan sendiri. Itu waktu itu modalnya dari mana? Dari ibu kah atau Winda ngumpulin uang jajan? nah kebetulan waktu itu kalau yang modal sushi, Winda itu kan partneran tuh buat sushinya sama Kak Winda ada 3 orang, Winda, Dania, sama Tasya. Jadi kita tuh itu Kak sokongan dari uang jajan, sisa-sisa uang jajan gitu. Mereka yang bantuin kayak mereka yang bantuin masarin, mereka bantuin packing. Nanti Winda yang buat sushinya gitu Kak. Join ya. Iya, awal tuh join, tapi pas udah kuliah karena udah nggak satu SMA lagi, jadi Winda jualan sendiri yang sushinya. Oh iya, berarti ini menarik ya, bisnis diawali dari Iya, uang jajan. iya benar. Ya, berarti 2020 itu pas udah mulai punya Bitter Love Cook itu berarti tuh udah punya bisnis Winda sendiri ya, nggak join sama Iya, siapa-siapa benar ya. Kak. Oh ya, berarti Bitter Love Cook ini awal dikenalnya itu dari si chicken stick ini. Iya, benar sekali. Itu Winda, waktu itu Winda gimana sih? Itu kan kalau caranya Winda itu promosiin si chicken stick ini, itu gimana waktu itu? Kan udah pindah tuh, pindah Instagram. Oh iya, jadi Winda tetap ngebuat video di first account Winda, di akun Winda pribadi, terus Winda tag aja Bitter Love Cook, terus kayak minta-minta tolong, bantu teman, kayak tolong dong sebarin ini mau jualan chicken stick, tapi ada akun baru lagi khusus masak, gitu Kak, kayak minta sharing sama kawan, terus juga minta bantuan endorse teman-teman Instagram, gitu Kak. Winda itu 2020 itu Oh ya. 2020 tuh kalau nggak salah lupa ya spesifikasi bulannya, kayaknya pertengahan gitu deh Kak, pertengahan tahun. Iya. Nah iya benar Kak. banyak bisnis yang jatuh. Banyak bisnis yang jatuh, banyak yang akhirnya gulung tikar gitu. Itu kenapa kok Winda justru berani buka bisnis di tengah pandemi gitu? Nggak khawatir gitu, nggak laku gitu waktu itu? Oh kalau untuk itu Winda tuh punya prinsip kayak ya udah jualin, kalau rezekinya pasti nggak akan kemana gitu Kak. Jadinya karena kebetulan emang banyak-banyak kan, kebetulan kan orang-orang pada lagi di rumah tuh Kak, bingung kan makannya mau makan apa. Jadi ketika Winda share-share di Instagram, teman-teman tuh banyak yang mau pesen makan gitu ke Winda. Jadi alhamdulillah bertahan Kak sampai sekarang. Iya. Oh apalagi Winda online ya. Iya Nggak ada benar. toko, belum ada toko kan ya? Belum, masih di rumah. Ya berarti ya kan sih waktu pandemi kan orang kan pada nggak mau keluar ya. Iya iya. Terus supaya orang itu juga nggak keluar kemana-mana, Winda tuh punya kurir pribadi Kak. Jadi untuk seluruh banner Lampung itu ongkosnya 10.000. Nggak takut rugi Winda? Enggak Kak. Itu yang nganterin siapa Winda? Kebetulan nganterin tuh tetangga sebelah Kak. Jadi kayak minta tolong sekalian kerjasama gitu. Iya. Nah Winda itu kan awal dari Bitter Love Cook itu kan si chicken stick ini ya Winda ya. Terus Iya. di bulan berapa atau di tahun berapa itu Winda sudah mulai nambah varian yang lain ya Winda?
Iya benar. Jadi untuk di tahun 2021 itu Winda buat mie candu Kak. Ada mie candu itu ada mie pedas berbagai macam level, ada dari level 0 sampai level 5. Terus juga ada menu sushi. Sushi itu tetap Winda masukin ke Bitter Love Book karena itu kan udah menu andalan Winda dari 2016 ya Kak kebetulan. Sama di tahun 2021 akhir Winda tuh jualin namanya Spicy Winger gitu Kak, kayak winger berontak namanya tapi. Itu Winda tuh bisa dapat ide mie candu ya tadi namanya. Iya benar. Itu dari mana Winda? Kebetulan kalau mie candu itu kan Winda ngefans banget ya Kak sama ada namanya tuh selebgram namanya Dion Mulia. Nah dia tuh suka banget makan mie pedes gitu Kak, mie level pedes yang terkenal gitu. Cuman di Lampung tuh nggak ada. Jadi karena Winda tuh selalu ngiler ngeliat dia, yaudah udah kutak-atik aja resepnya, cari-cari di YouTube, cari-cari resep-resep di TikTok. Akhirnya Winda buat mirip, terus Winda compare kan ke kawan-kawan Winda yang kebetulan pernah keluar kota dan nyobain mie tersebut, kata dia enak rasanya sama gitu. Jadi ya udah pede aja jual aja gitu Kak. Tapi pas ngutak-ngatik itu tetap ini Winda ya ada salah, tetap ngalamin. Iya, pertama tuh ada salah kayak keasinan, terus juga kemanisan. Jadi tuh ngotak-ngatiknya tuh sama ibu kayak, ayo bu kita nonton video YouTube ini. Kan itu suka ngajak ibu nonton video YouTube tutorial masak ya kak. Kayak, ini bu caranya gini gini gini. Oh ya udah langsung ngerti aja gitu kak. Jadi ya udah kotak-katik bisa beli bahan langsung buat. Tapi itu tuh sambil sharing ke teman-teman ke teman-teman Instagram ini ada buat snapgram gitu. Merekanya jadi kayak tertarik gitu juga karena ngeliatnya kan mie kan suka ya orang-orang kan rata-rata suka mie kan apalagi pedes gitu. Iya, apalagi orang Lampung ya, pedas suka banget. Iya. Iya. Oh, jadi kalau sampai sekarang ini nih bisnis Winda itu sushi masih ada tetap yang di Masih. Oh, yang dijual di 2016 sampai 2020 sampai sekarang masih ada semua. Masih. Jadi ada ini juga kak tumpeng. Tumpeng kalau ada acara tuh Winda juga buka tumpeng. Terus sushi itu Winda kembangin lagi jadi ada sushi cake gitu kak untuk ulang tahun. Iya. Tumpeng dari tahun berapa tuh Winda? 2021 juga kan? Enggak, kalau tumpeng itu sebenarnya itu kebetulan aja sih kak kayak ada teman Winda nanya. Itu sebenarnya dari Winda SMA tuh udah ada yang suka mesen tumpeng tapi nggak pernah Winda share-share gitu. Terus ya udah iseng-iseng aja Winda share dan alhamdulillah kalau teman-teman di kampus Winda ada acara tuh pesennya di Winda gitu. Iya. Winda ini kan yang dijual kan banyak banget ya Winda ya. Iya kak. Ini siapa? Kalau sendiri nggak mungkin kan nggak kepegang. Iya benar. Jadi Winda partneran sama ibu, berdua sama ibu. Tapi kalau udah kayak overload banget, itu minta bantuan sama tetangga gitu kak. Iya, Winda, sulitnya bisnis kuliner ini apa Winda, terutama di tengah pandemi kayak gini Winda? Sulitnya tuh perbedaan yang Winda dulu sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini ya kak. Biasanya tuh yang mesen tuh kan banyak banget karena orang teman-teman ini tuh kebetulan pada di Lampung semua gitu kan yang kawan-kawan kuliah. Tapi semenjak pandemi ini kan mereka pada pulang ke rumah mereka masing-masing karena kuliahnya juga kan di rumah kan kak. Jadi itu omsetnya berkurang nggak sebanyak sebelum pandemi dulu. Itu sih kak lebih ke omsetnya sih kak. Iya, terus gimana cara Winda itu ningkatin omset itu ngelihat biar nggak turun terus kayak gitu? Winda tetap rajinin upload terus tetap biasa kan itu dulu Winda tuh dulu tuh bukanya malah kayak sebulan sekali gitu kak karena kan kuliah kan dulu kan kuliahnya padat banget banyak praktikum kebetulan kan jadi itu bukanya sebulan sekali. Nah sekarang tuh karena udah biar omsetnya tetap stabil itu Winda bukanya seminggu sekali gitu kak. Buka seminggu sekali. Buka apa tadi? Sorry. Maaf kak kenapa kak? Buka apa tadi seminggu sekali? Sorry. Buka pre-ordernya karena kan Winda nggak ready tiap hari ya kak makanannya. Winda tuh sistem pre-order jadi ketika Winda kuliahnya udah bisa apa tuh namanya kayak lagi ada renggang Winda buka tuh pre-order makanannya. Tapi kalau ketika kuliahnya lagi banyak banget tugasnya terus juga lagi banyak kegiatan di kampusnya Winda tutup dulu gitu kak. Oh jadi semua makanannya Winda itu sistemnya pre-order ya? Iya bener banget. Minimal hamin berapa Winda? Apa tergantung makanannya? Kalau Winda tuh biasanya buka di hari Rabu dan ready-nya tuh di hari Minggu.
Cuman biasanya tuh orang-orang tuh udah menuhin listnya tuh dari hari Jumat tuh biasa sudah full Kak listnya. Ya jadi kalau mau pesan makanan Winda udah pantengin aja IG-nya hari Rabu itu ya, siapa tahu open PO. Iya benar, benar banget, benar banget. Ya, ini Winda suara aku dengarkan aman ya? Aman kok Kak, aman-aman. Mm-mm. Ya, nah Winda sekarang ini kan banyak banget ya Winda ya bisnis kuliner. Ya, Ya, banyak banget ya. Winda ngerasa tersaingi nggak? kalau untuk masalah tersaingi sih Winda pribadi enggak ya Kak, karena kan balik lagi setiap makanan tuh kalau orang yang beda masak tuh rasanya juga beda gitu. Jadi ya percaya diri aja kalau kita tuh punya kualitas dan emang kita tuh bukan cuma jual nama ataupun bukan cuma jual harga murah tapi rasanya nggak enak, tapi kita tuh tetap apa sih mempertahankan prioritas kita bahwa harga murah tapi rasanya itu tetap berkualitas gitu Kak. Iya. Pernah ada nggak konsumen Winda itu yang komplain, kritik, atau ngasih Winda masukan gitu? Ada nggak? Kebetulan pernah Kak, jadi pas Winda pertama kali jual mie candu itu kan kaget ya Kak, ternyata tuh masuk sampai ratusan yang mesen mie-nya. Dan Winda tuh nggak tahu ternyata kalau kan itu sambal itu tadinya belum dimasak. Benar-benar sambal diulek yang kita adukin ke mie-nya. Winda tuh belum tahu Kak, ternyata rentan sambal itu tuh kalau sore bau jadi sambalnya. Nah itu tuh Winda banyak dikasih masukan kayak, Ndai ini kok sambelnya bau ya gitu-gitu. Akhirnya Winda koreksi, untuk koreksi ke depannya Winda masak dulu sambelnya. Jadi nggak bau langu sambel gitu Kak. Iya, tapi Winda kalau dikasih, berarti Winda ini kalau dikasih komplain, dikasih masukan, terima ya Winda ya? Iya Winda malah happy banget Kak, karena kan kalau kita dikasih masukan sama orang atau orang memberi saran gitu kan, itu kan jadi kitanya bisa lebih maju, nggak stuck di situ-situ aja. Jadi itu kayak bahkan Winda tuh yang suka ngechatin kayak suka nggak sama makanannya, kurang apa makanannya gitu. Mm-mm. Iya. Nah ini kedepannya Winda ada rencana nggak mau nambah menu lain atau mungkin mau buka toko? Nah kebetulan Winda tuh udah ada kepikiran sih kamu ada menu lain itu kayak nggak tahu ya ini masih masih kepikiran di Winda doang. Winda pengen banget ada ini cake mentai gitu Kak. Jadi ada kayak Ya. kue, iya mentai karena Winda pribadi tuh nggak suka kue ulang tahun yang manis. Jadi gimana caranya Winda bisa ngasih solusi ke orang kalau orang yang tim yang nggak suka kue manis kayak Winda tuh tetap dapat kue ulang tahun tapi gurih gitu kan. Nah kalau untuk buka toko sendiri, insya Allah kalau udah kuliah Winda udah kelar, udah plong, udah ada dana, insya Allah udah bakalan buka sih Kak. Kepengen banget sih itu dari dulu. Pengen buka toko ya? Iya. Soalnya teman-teman tuh suka ini bawel kan kayak, ayo Ndai buka dong tiap hari. Aduh kalau hari ini mah gue nggak di rumah gitu-gitu kan. Buka dong tiap hari. Iya nanti doain ya. Udah selalu jawab kayak gitu. Iya. Nah Winda, kalau saran Winda ya untuk tips dari Winda lah untuk teman-teman, terutama yang seusia Winda gitu, pengen mulai bisnis kuliner itu apa yang harus dilakukan? Oke, yang pertama itu yang pastinya harus konsisten ya Kak. Mau nanti respon orang kayak gimana, mau semisal nih kayak kita buka batch pertama terus nggak sesuai ekspektasi kita. Semisal target kita 30, ternyata yang laku tuh cuma 10. Terus kita ngedown, jangan pernah sampai ngedown, tapi tetap aja jualin aja karena kan nanti semakin banyak orang yang beli, orang-orang lain tuh penasaran gitu loh karena kalau kita buka tiap hari. Kan kalau kita buka tiap hari pasti orang mikir kayak, "Ih, laku ya nih, coba deh." gitu. Jadi pertama tuh tipsnya adalah konsisten. Yang kedua itu jangan pernah dibawa perasaan yang terlalu dalam gitu kalau dapat kritikan dari orang, tapi itu tuh dijadi motivasi kalau itu tuh buat kita menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu Kak. Terus yang ketiga tuh bisa bagi waktu antara main, antara kuliah sama jualan. Harus bisa bagi prioritasnya gitu loh. Prioritas yang pertama itu ngapain. Bisa, yang penting ngatur waktu aja sih Kak, gitu Kak. Oh ya kan ada sih ya orang ya yang ketika udah gagal ya udahlah nggak usah lagi lah, udahlah menyerah lagi. Iya. Karena Winda tuh kebetulan banyak Kak teman-teman yang kayak gitu. Tapi Winda tuh kayak ya kalau lo nggak mau nyoba terus, ya kapan mau tahu lo berhasilnya? Winda tuh selalu ngomong gitu ke kawan-kawan Winda kalau semisal dia kan mau nyoba-nyoba jualan gitu kan, minta ajarin gitu. Tapi kayak yang indah nggak laku lo gitu-gitu kan.
ya kalau nggak mau dicoba terus ya kapan tahu berhasilnya. Orang-orang tuh nggak ada yang langsung plek jualan berhasil tuh, nggak ada yang kayak gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu sih kapan kalau Dinda. Winda aja awalnya dari uang jajan ya. Iya bener banget. Partneran lagi sama kawan-kawan. Partneran lagi ya. Iya. Tapi nih Winda, seandainya gini, ada teman-teman yang pengen belajar masak sama Winda, bisa nggak? Bisa banget Kak. Jadi kebetulan pas sebelum pandemi kan kita tuh suka pulang kuliah ya Kak. Kalau pulang kuliah itu kan lapar ya, bingung mau makan apa. Jadi mereka tuh kita tuh suka ke pasar gitu Kak, beli bahan-bahan masakan. Jadi mereka tuh sekalian diajarin anak-anak kosan itu belajar. Jadi supaya lebih hemat sama biar makanannya itu bervariasi. Jadi belajar bareng masaknya. Jadi Winda ini mau ngajarin ya, nggak takut ya nanti resepnya kecuri nggak ya? Enggak, karena ibu juga tuh selalu pesan ke Winda jangan pernah takut kalau kita ngasih tahu orang kita tuh pakai bahan apa, kita tuh gimana cara masaknya karena belum tentu baik lagi yang tadi Winda bilang tangan orang tuh walaupun bahannya sama, caranya sama belum tentu rasanya juga sama gitu. Terus ibu juga selalu bilang kayak ya udah rezeki mah udah ada yang ngatur. Mm-mm. Iya. Oke Winda, sebelum aku tutup ada yang mau Winda sampaikan nggak? Untuk tim Tribun sebelumnya udah mau ngucapin terima kasih udah ngasih Winda kesempatan untuk kita berbincang-bincang. Dan untuk teman-teman semua yang pengen bangun bisnis, kalian tuh pertama harus konsisten, jangan pernah putus asa, terus harus kalau jadi penjual tuh harus punya mental yang kuat, terus jangan pernah takut, harus punya tabungan juga, karena takut nanti kalau ada apa-apa, kalian tuh udah punya handle uang kalian sendiri, gitu Kak. Iya. Oh ya Winda, ada yang lupa aku tanya, kalau mau pesen makanan Winda bisa kemana? Oke, bisa langsung ke Instagram Winda, atau Instagramnya @bitterlove.co. Itu di Instagram ada nomor WA atau gimana? Ada kok Kak, nanti Winda kasih, biasanya tuh DM, biasanya tuh langsung DM aja Kak. Oh, DM aja ya. Iya. Oke Winda, terima kasih banyak ya Winda atas sharing ilmunya. Iya. Sampai ketemu lagi ya Winda ya. Sukses terus ya. Ya, sampai ketemu Winda. Ya, itu tadi obrolan kita bareng Winda. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat sore.